Mungkin tadi masih ada satu pertanyaan, saya buka satu lagi sebelum saya menanyakan sekali lagi. Kalau tata tertib ini bisa disahkan, saya lanjutkan. Cuma saya kasih kesempatan satu lagi. Monggo, silakan Ibu. Selamat sore Bapak-Bapak. Ini saya dari pemilik 3 apartemen ya, 18-2, 10-2, 15-9, 11-5 sama A3A 9. Ini namanya Ibu, namanya Reni. Ya. Itu sebenarnya tadi sudah akan dibahas, tapi sudah dari ibu-ibu sudah dibahas masalah yang IPL itu ya. Itu saya nggak akan ulang lagi. Seperti Bapak bilang itu untuk nantinya. Tapi masalahnya itu di sini Pak. Ini bentuk apartemen, apa rumah susun, betul apa rumah susun yang diharuskan seperti yang saya lihat di Jakarta yang rusun-rusun bantuan itu kan harus punya KTP, harus tinggal di situ. Kalau apartemen itu Pak, ya maaf aja ya, setahu saya nggak mungkin orang kalau gitu saya diharuskan beli apartemen cuma 1 unit aja dan harus tinggal di situ. Kan nggak relevan kan Pak? Ya nggak? Jadi kalau masalah kita nggak ikut Panmus, nggak ikut jadi PPNS, saya juga nggak berminat. Tapi paling nggak, kalau kita dihargai, kita sebagai pemilik, kita pun punya hak wewenang untuk bersuara kan? Saya terus terang nggak akan berminat untuk jadi panitia atau apa, tapi sebagai pemilik dan mau ya dihargai kan Pak? Ya nggak? Kalau sekarang seperti tata tertib yang ada, nggak karuan gitu, ya seperti yang Bapak tadi siapa disebutkan gitu. Peraturannya ini apartemen, apa disewakan jadi rumah sewaan atau jadi motel yang sewa harian jam-jaman? Itu merusak citra. Jadi kalau saudara saya nanti saya datang sini, wah silakan. Dan itu seperti yang Ibu diutarakan dari dinas, itu memang namanya jelek sekali. Saya ditegur semua saudara semua apa, kamu punya apartemen nggak karuan begitu. Itulah Pak yang saya kurang setuju. Kalau masalah hak pecahan hak apa itu saya nggak tahu, dari dulu saya nggak ikut campur. Yang mana yang oke, yang disetujui akan saya ikutin. Ya, tapi masalahnya kalau pembayaran seperti yang disebutkan Ibu tadi, IPL, saya membayar kalau 1 hari didenda 50.000, tapi ada orang yang bayar nggak sampai 2 tahun nggak bayar juga nggak masalah. Nah itulah yang tidak mengenakkan. Saya sudah bertahun-tahun saya nggak pernah urusan ke sini, tapi berhubung makin lama makin berdampak ke kepemilikan saya, jadi saya terpaksa mesti berbicara. Jadi untuk Panmus selanjutnya, untuk PPN selanjutnya mohon ditertibkan yang benar. Yang mana yang itu saya ikut nggak masalah. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Reni. Alhamdulillah sudah terwakili unek-unek saya dan unek-unek pemilik apartemen. Jadi betul sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi seseorang memiliki apartemen itu banyak tujuannya, ya. Cuma tadi, tujuan apartemen apa? Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar waktu kita sosialisasi, ya. Jadi sekali lagi, ini PR buat Panmus untuk menyusun, khususnya nanti tata tertib yang sudah berapa ya? 7 tahun mungkin ya, udah nggak diperbarui lagi dan banyak dilanggar, betul sekali, ya. Dan satu hal, saya pengen ini, tadi sambutan Bu Kadis bagus sekali. Apartemen di Bogor ini, kalau nggak salah, belum ada yang benar pengaturannya. Kalau nggak salah ya, yang jadi itu. Contohnya misalnya, yang mau jadi aja nggak jadi-jadi. Ya, El Centro, topping off-nya Pak Wali Kota. Tapi saya pilotkan, saya ada di situ, keluar pilot. Ada satu lagi, Gardenia, sedang proses juga. Saya itu kan juga. Tapi alhamdulillah Januari katanya dibangun, dilanjutkan karena sudah 80%. Satu lagi di mana? Dramaga, P3SRS-nya sampai sekarang tidak ada. Jadi ini memang tantangan nih buat Bu Kadis sama kita juga nih pemilik-pemilik ya. Jujur aja, dulu kan lagi booming nih apartemen. Sama dengan Ibu, kalau Ibu punya 5 di sini, 5 di sana, kalau
yang lain-lainnya satu, tapi sama nasibnya. Ya. Nah, kita ingin dengan P3SRS terbentuk nanti melalui Panmus yang akan kita bentuk, mudah-mudahan harapan kita semua bisa jalan. Ya. Karena kita pemilih. Dan satu Bu, memang kenapa kok KTP nggak, jujur saya juga KTP nggak di sini Bu, makanya saya nggak punya hak. Tapi yang berhak untuk tahu mengatur itu memang yang ber-KTP di sini, masuk akal juga. Jadi menurut saya cukup fair, ya, cukup fair. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan pertemuan ini mungkin nggak terlalu lama, ya. Yang penting kita kompak aja. Ya. Kalau saya coba tanya, apakah tata tertib ini bisa disetujui? Alhamdulillah, oke. Nah, tinggal sekarang saya kan nggak hafal nih. Kalau setuju, boleh bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa tinggal di sini, ya, yang ber-KTP di sini, saya nggak tahu, boleh angkatan atau saya kasih kesempatan 10 menit untuk masing-masing mengelompok untuk membentuk 7 orang, ya. Karena bagaimana? Oke, saya kasih waktu 15 menit, boleh? Ya, oke, baik. Ya. Kalau udah ngumpul 7 orang tersebut misalkan, terus dari 7 orang tersebut misalnya kita nggak puas, kita akan diberi kesempatan lagi untuk membentuk 7 orang lagi atau bagaimana Pak? Gini Pak, kan nggak puas di mana ya, belum ngapa-ngapain. Karena kan pasti kita akan nanya-nanya lagi si 7 orang ini, rencana kerjanya mereka sebagai Panmus seperti apa? Kalau rencana kerja sudah sesuai dengan ini Pak, pasti itu. Rencana kerjanya sudah di-guidance oleh Permen. Mereka hanya mengantarkan untuk pemilihan P3SRS. Nah, cuma memang Pak, apakah cukup 2 minggu, apakah cukup 3 minggu, atau sebulan untuk P3SRS, untuk Panmus ini, pemilihan P3SRS terpulang kepada mereka. Karena jujur Pak, setelah sosialisasi, itu mereka, saya juga jadi ikut-ikutan, baca apa semua, mereka ternyata oke juga, kompak juga. Jadi saya telepon-teleponan, WA-an, gini ya ternyata. Minat nggak? Enggak. Minat nggak? Waduh, aku nggak KTP sini, minat nggak? Nah, rupanya nggak mudah memang. Tapi kita harus menghargai memang yang tinggal di sini punya kesempatan untuk jadi Panmus. Jadi balik lagi Pak, kalau puas nggak puas ya memang belum kerja, ya. Atau kalau saya berharap Bapak punya KTP sini masuk. Oke. Cuman maksud saya gini Pak, kalau saya pribadi saya mau garis bawahi di sini. Konsep saya yang pertama, ini kan dia akan mengantarkan untuk pembentukan P3SRS. Berarti mereka harusnya kan akan memberitahukan syarat untuk jadi P3SRS itu seperti apa. Apakah ada kaitan penyelesaian masalah keuangan dulu atau tidak, karena bisa konflik of interest. Kalau misalnya P3SRS dibentuk sebelum penyelesaian masalah keuangan ini. Kedua, saya butuh jaminan. Calon-calon Panmus ini nih butuh jaminan katanya apa? Iya, enggak, bukan, saya jaminan. Pak, nggak usah tegang-tegang Pak ya, aduh, santai aja tapi serius. Iya Pak, nggak minat juga. Cuman soalnya gini, saya garis bawahi yang tadi Pak, tata tertib sama rancangan program kerja. Saya takutnya, saya pribadi, mohon maaf, saya jadi terlalu fokusnya awalnya itu pada P3SRS-nya. Namun mengetahui bahwa ternyata tata tertib penghuni dan program kerja P3SRS ternyata disusun oleh si Panmus, saya jadi lebih hati-hati gitu loh di sini, karena takutnya ujung-ujungnya ya, karena banyak hal-hal bersifat kepentingan di sini yang justru hubungannya sama tata tertib. Iya. Jadi mungkin itu sih Pak, saya nggak mau ntar ujung-ujungnya jam 4 diskakster gitu loh. Yuk pilih, kita harus kompak gitu loh, tapi paham. gitu sih. Oke. Baik, satu lagi sebelum saya jawab, ini menarik. Jadi untuk mengantarkan jadi pemilihan ya, ada satu lagi Bu yang tahu sistem ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Foni Agus Setiawan, pemilik A21A. Saya ingin bertanya terkait KTP sini itu tadi Pak. Jadi ketika saya beli unit di sini itu, saya sempat nanya dulu kepada pengelola gitu ya, salah satu pengelola, ada RW-nya nggak di sini? Saya waktu itu jawabnya belum ada Pak, situ RW-nya di sini. Gitu. Karena saya ingin tadinya pindah KTP sini terus terang gitu ya. Tapi sebetulnya rumah mertua gitu ya, kebetulan di seberang sini, gitu seberang jalan ini. Nah, jadi nggak jauh. Nah, jadi kalau saya kesini biasanya suka jalan dari rumah ke sini. Nah, kebetulan di sini yang tinggal anak saya di sini. Nah, terkait KTP sini itu tadi, gitu ya, sehingga saya waktu itu bikin KTP akhirnya numpang di mertua gitu, yang terletak di seberang jalan sini. Nah, terkait tadi pemilik itu ber-KTP sini atau tidak, apakah KTP di seberang jalan sini masuk di sini atau tidak gitu ya? Karena waktu itu ketika saya di sini katanya belum ada RW di sini, akhirnya saya buat di sana gitu. Nah, katanya tahu katanya sekarang sudah ada RW-nya, misalnya seandainya ada RW di sini, ya mungkin kita bisa buat KTP di sini. Terima kasih saja dari saya. Baik, terima kasih Pak, menarik juga. Bapak Ibu sekalian, kami sebetulnya mengundang Dis Dukcapil. Ya, kami sampai mengundang itu. Saya nggak tahu, saya karena belum hafal. Oh, nggak hadir ya. Tapi kita diskusi juga sama dia. Ya. Jadi sebetulnya pertanyaan tadi yang jawab beliau. Tapi kalau simpelnya terbiasa Pak, tetap harus ke sini. Karena yang lain ada, saya sebelah Bapak itu Pak RW. Pak siapa ada Pak ya? Oh Pak RW ya. Insya Allah Pak, kita keluarga semua nih Pak ya. Jadi insya Allah ya. Jadi gampang Pak RW kalau mau KTP ke sini kumaha? Ya, insya Allah. Jadi ya. Tadi pertanyaan menarik Pak. Nanti Panmus mohon nanti terbuka. Panmus terbentuk terbuka masukan daripada pemilik atau penghuni di sini. Apa yang mau dimasukkan, apa yang apa? Mungkin nanti sebelum pemilihan P3SRS-nya ada forum kecil, terutama yang sudah terpilih ya nanti. Ada forum kecil masukan apa sih untuk membuat program kerja itu? Boleh. Karena mungkin 7 saat ini ya bukan untuk buat program kerja, tetap pilih dulu, nanti baru kerja. Jadi mohon dicatat Bapak ini unit berapa? Nah itu masukannya pasti tanya itu ya. Mohon dicatat aja. Jadi sekali lagi mohon aktif para pemilih biar guyup, biar kompak gitu. Nah saya anjurkan ya yang punya toko-toko atau warung-warung di bawah dikasih kesempatan untuk buka untuk lobby-lobby untuk ngobrol-ngobrol ngasih masukan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu 30 menit lagi.